Assalamualaikum saudaraku. Pada video sebelumnya mengenai ide dan kreatif perlu didokumentasikan supaya terukur, satu video tanpa narasi yang pastinya masih kurang informatif. Pada awal video kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan atas video pertama tersebut melalui diagram yang saya lebih sederhanakan yang tampak dalam screenshot ini. Bagi teman yang belum melihat video sebelumnya, ada baiknya untuk melihat, karena dalam video tersebut alur tahapan perencanaan disampaikan dalam bentuk animasi sederhana. Perencanaan bisnis yang di dalamnya terdapat financial modeling akan sangat bermanfaat bagi pengusaha maupun yang memulai usaha untuk meyakinkan diri bahwa ide dan gagasan atau rencana ekspansi yang akan dilakukan adalah layak untuk dilaksanakan. Data penduduk Indonesia dalam keadaannya saat ini adalah penduduk produktif yang cukup tinggi sekitar 206 juta. Data tahun 2021, jumlah angkatan kerja sebesar 140 juta. Jumlah UMKM di Indonesia yang sangat besar sekitar 64,2 juta. Data 2018. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan di berbagai sektor merupakan suatu keadaan yang memerlukan perhatian yang serius bagi UMKM dan milenial. Dalam draft Peta Pendidikan Kemendiknas 2020-2035, diantaranya menginformasikan cara kerja masa depan akan berbeda dengan hari ini, di mana di antara penjelasannya menyatakan bahwa pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dengan waktu yang fleksibel, di mana rasio pekerja tidak tetap akan meningkat sebagai freelancer. Pekerja memiliki kontrol yang lebih besar akan perjalanan karirnya. Teknologi menyederhanakan pekerjaan sehari-hari dan menghubungkan dengan pekerjaan secara efisien. Data dan informasi tersebut menambah keyakinan saya bahwa UMKM dan milenial yang ingin berbisnis perlu mengantisipasi melalui upskill atau peningkatan kemampuan melalui pengetahuan praktis individual, di antaranya terkait dengan perencanaan bisnis. Ide atau gagasan dalam suatu proses inovasi yang muncul dari intuisi dan imajinasi seseorang maupun sekelompok orang mengenai perspektif masa depan bisnis, di mana pada awal kesimpulannya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi suatu peluang bisnis. Dalam praktek bisnis yang terjadi, banyak gagasan dilaksanakan berbasis pragmatis, praktis instan dan intuitif, dengan dokumentasi pendukung kajian yang terbatas. Yang penting jalan dulu, urusan belakangan. Kondisi ini menunjukkan adanya indikator risiko bisnis yang tidak diperhitungkan pengusaha atau manajemen. Gagasan yang sebenarnya berpotensi bisnis yang menjanjikan menjadi tidak sesuai dengan harapan dalam perjalanannya. Kesan bahwa proses perencanaan adalah pekerjaan administratif yang kurang penting. Perencanaan bukanlah ilmu pasti, tapi tepatnya adalah suatu proses yang sistematis, terukur untuk mematangkan suatu gagasan menjadi suatu tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Info awal dalam perencanaan bisnis. Dalam prakteknya, antara ide dan gagasan dengan informasi yang disampaikan berikut ini bukan sesuatu yang munculnya mana yang lebih dahulu, karena kadang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung. Penggunaan kata historis pun menunjukkan informasi bahwa hal-hal tersebut merupakan data yang sudah terjadi maupun informasi yang masih berlangsung hingga saat perencanaan akan dibuat. Secara umum, informasi historis dapat dibagi dua klasifikasi, yaitu informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Berikut ini. Informasi kualitatif berkaitan dengan fenomena, peristiwa,
persepsi, kepercayaan, dan dinamika sosial. Sementara informasi kuantitatif berkait dengan data produksi, data statistik, data keuangan, data laporan pihak ketiga, dan data sumber daya manusia atau human capital. Informasi tersebut di atas akan dibutuhkan baik untuk suatu perencanaan usaha yang sudah berjalan maupun yang baru akan dimulai, di mana akan sangat terkait dengan ide atau gagasan ataupun rencana pengembangan perusahaan. Dalam tahapan perencanaan berikutnya adalah melakukan analisa dan evaluasi atas komponen-komponen kegiatan yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Komponen yang relevan yang diutamakan untuk dilakukan evaluasi dan analisa disesuaikan dengan jenis bisnis perusahaan, arahan dan keinginan pemilik, dan menetapkan prioritas atas aspek yang diprediksi penting dan sangat kritikal. Beberapa hal yang perlu dianalisa dan dievaluasi sesuai dengan aspek kegiatannya adalah sebagai berikut. Mengenai pasar, geografi pasar, segmentasi atau demografi pasar, target pasar, perilaku pasar, persaingan pasar, dan regulasi yang berlaku. Produksi, terkait dengan semua aktivitas produksi, yaitu jenis produk, volume, bahan baku, biaya produksi, tenaga kerja, dan hal lainnya yang berkaitan dengan cara mendapatkan produk tersebut. Suatu perencanaan produksi dapat dibagi dalam dua jenis perencanaan, yaitu perencanaan operasional yang sifatnya ber1 tahun dan perencanaan jangka panjang yang berkisar 5-10 tahun dan biasanya terkait dengan kegiatan ekspansi atau investasi baru. Support atau pendukung meliputi kegiatan dalam suatu perusahaan yang fungsinya adalah sebagai kelengkapan kegiatan utama perusahaan, yaitu sumber daya manusia, keuangan, legal, dan manajemen kantor. Perencanaan sumber daya manusia ditujukan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemampuan bidang keuangan untuk menyediakan informasi keuangan sesuai dengan kebutuhan bidang lainnya sebagai salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan. Dalam proses analisis dan evaluasi ini, semua bidang kegiatan dalam perusahaan sudah harus mulai melakukan koordinasi agar diperoleh link and match untuk keterkaitan dalam merencanakan suatu target yang ditetapkan pemilik. SWOT adalah suatu analisis untuk mengukur kekuatan atau strength, kelemahan atau weaknesses, ancaman atau threat, peluang atau opportunity, suatu rencana terkait dengan fungsi-fungsi dalam kegiatan perusahaan. Adapun tujuan SWOT adalah untuk kegiatan operasional, menilai apakah suatu rencana peningkatan performance di periode perencanaan operasional dapat dilaksanakan. Untuk kegiatan ekspansi atau investasi baru, SWOT akan memberikan penilaian apakah rencana tersebut dapat dilanjutkan atau ditunda pelaksanaan. Berdasarkan evaluasi dan analisa dalam tahap ini, setiap bidang akan membuat perencanaan bidang dengan rincian informasi dari misi hingga schedule pelaksanaan dan mempersiapkan kertas kerja asumsi yang akan digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan terintegrasi. Semua asumsi yang sudah dibuat oleh bidang kegiatan terkait akan menjadi bahan utama dalam pembuatan proyeksi keuangan. Dalam pelaksanaannya, proses akuntansi akan berperan menyelesaikan proyeksi keuangan untuk mensupport perencanaan perusahaan secara keseluruhan. Biasanya,
Pembuatan proyeksi keuangan ini dilakukan oleh seorang yang bertanggung jawab pada bidang sistem informasi manajemen dengan latar belakang memahami sistem informasi keuangan. Dalam prakteknya, suatu proyeksi keuangan jarang dapat diselesaikan secara langsung menjadi suatu perencanaan usaha perusahaan. Perlu ada harmonisasi di antara bidang-bidang terkait yang disepakati dalam mekanisme ini, sehingga akan terjadi beberapa simulasi keuangan yang mungkin akan berdampak kepada perubahan asumsi yang digunakan. Situasi ini perlu dipahami, disepakati oleh seluruh bidang terkait, karena proses ini disebut juga sebagai financial modeling. Situasi ini sangat dipengaruhi berbagai kepentingan baik internal maupun eksternal, seperti investor, funder, serta pihak lainnya berkepentingan. Pendalaman pembuatan financial modeling dengan contoh yang sederhana akan didahului dengan pembahasan bahasa keuangan untuk bisnis pada video berikutnya. Demikian uraian mengenai perencanaan dan financial modeling yang sebelumnya disampaikan pada video pertama.